Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 jurusan akuntansi lokal A1 Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini kami akan memenuhi proyek kewarganegaraan yang bertemakan cinta tanah air. Di sini kami akan mewawancarai atau menanyai pendapat kepada beberapa narasumber. Perkenalkan, nama saya Maya Nur Al-Zahra. Nama saya Carmela. Saya Rilin Cecilia Anugraheni. Saya Putri Fadila. Saya Rizka Fitria Novianti. Saya Teresia Andriani. Saya Nuzaratul Lailia. Saya Maida. Saya Jenny Amanda. Sudah yakin cinta? Apa buktinya? Ada sampah nggak dibuang, berita hoax ditelan mentah-mentah. Mencintai salah satu warga ini saja kamu berkorban mati-matian. Kapan berkorban untuk negara? Baiklah, kali ini kita bersama narasumber pertama yaitu Kak Aini. Kak Aini merupakan mahasiswa aktif semester 7 jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan. Selamat siang Kak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Di sini saya ingin bertanya, seberapa besar cinta Kakak terhadap tanah air? Seberapa besar cinta? Kalau ditanya tentang seberapa besar itu artinya ukuran ya, ukuran cinta. Nah, kalau dari saya pribadi, seberapa besar cinta tanah air? Jawabannya adalah infinity, alias nggak terbatas pasti. Kenapa? Ya karena saya lahir di sini, lahir di Indonesia, besar di Indonesia, tumbuh dan berkembang di Indonesia, dan hingga saat ini juga saya masih berproses di Indonesia. Dan selain itu di Indonesia juga saya mendapatkan hak-hak kemanusiaan seperti hak atas rasa nyaman, hak atas rasa keamanan, dan hak untuk menyuarakan pendapat, hak untuk memperoleh pendidikan, terutama bagi kita generasi muda. Jadi menurut saya nggak ada alasan untuk kita tidak mencintai negara kita sendiri, seperti itu. Di balik bentuk cinta Kakak, bagaimana peran pendidikannya? Peran pendidikan, kalau menurut saya sendiri peran pendidikan pasti berperan penting ya dalam menumbuhkan sikap nasionalisme atau rasa cinta terhadap tanah air, karena pendidikan ini kan adalah media di mana kita melakukan proses pembelajaran, bagaimana kita dibentuk baik dari segi karakter maupun segi pengetahuan. Nah, kalau terkait cinta tanah air, ini adalah berhubungan dengan bagaimana atau pemahaman kita terkait wawasan kebangsaan. Dan pendidikan wawasan kebangsaan ini tentunya merupakan hal yang penting dan wajib dipelajari oleh setiap generasi muda. Karena di mana generasi muda ini kan adalah pondasi atau bisa dibilang istilahnya masa depan Indonesia ini terletak di tangan generasi muda. Seperti itu. Jadi menurut saya pendidikan itu sangat penting dalam meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita sendiri, seperti itu. Terima kasih Kak. Ya. Oke Kak, kan tadi pertanyaan pertama sudah diajukan kepada oleh teman saya itu Zahratul, dan sekarang saya di sini Rilin Cecilia akan menanyakan pertanyaan kedua kepada Kakak. Apa sih bukti Kakak itu cinta kepada tanah air? Bukti cinta kepada tanah air ya? Iya. Mungkin dari hal-hal kecil ya yang kita lakukan, yaitu membeli produk-produk dalam negeri. Contohnya itu kalau dalam berpakaian mungkin produk lokal, pakaian lokal, dan untuk menjaga budaya kita mungkin dari segi simbol negara kita atau identitas negara kita yaitu batik. Nah itu juga saya juga sering memakai batik kalau di hari Kamis, kan biasa hari Kamis itu batik day ya, istilahnya kalau di ekonomi. Nah itu biasa pakai batik, terus aksesoris juga yang terkait budaya-budaya, itu untuk hal kecil. Kalau untuk hal besarnya pembuktian ya, saya cinta terhadap tanah air, mungkin sebagai mahasiswa yang saya lakukan sekarang itu ialah belajar, dan saya juga ikut andil dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana saya sadar bahwa saya salah satu generasi muda juga, yang mana kita nanti generasi muda ini sekarang dihadapkan oleh bonus demografi di tahun 2045 yang merupakan tahun 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah,
dalam 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu diprediksi nih bahwa kita generasi muda saat ini nantinya yang akan merupakan generasi produktif di tahun 2045 itu. Nah, salah satu caranya itu hingga saat ini saya masih mempersiapkan atau istilahnya membungkus bekal yang akan saya bawa di tahun 2045 nanti, yaitu saya berkuliah sebagai mahasiswa dan saya memanfaatkan identitas mahasiswa saya sebaik mungkin, seperti saya mungkin mengikuti kompetisi-kompetisi lomba terkait kebudayaan Indonesia. Kemudian saya juga mengikuti International Youth Summit yang tentunya akan memperkenalkan Indonesia di mata generasi muda luar negeri, seperti itu. Oke, di masa sekarang ini kan banyak itu generasi muda yang tidak peduli dengan cinta tanah air. Itu bagaimana pendapat kakak dan bagaimana caranya supaya generasi muda sekarang ini lebih peduli terhadap cinta tanah air itu, kak? Oke, kalau generasi muda yang tidak peduli terhadap cinta tanah air, mungkin kalau menurut saya ya, setiap generasi muda pasti di dalam hati kecilnya itu ada rasa cintanya terhadap tanah air. Seperti yang saya tadi bilang kan, kita nih lahir di Indonesia. Masa sih kita nggak cinta di tanah air kita sendiri, tempat kita dilahirkan? Hanya saja mereka masih minim kesadaran terhadap cinta tanah air itu. Mungkin mereka masih minim atau bingung bagaimana sih mengekspresikan rasa cinta tanah air itu. Apalagi di generasi kita sekarang kan dihadapkan sama kemajuan teknologi ya, kemajuan teknologi yang ada. Jadi generasi muda mungkin terlalu dimanjakan sama teknologi sehingga mereka lebih banyak menghabiskan waktunya atau memanfaatkan teknologi itu dengan mencari kesukaan mereka yang ada di luar negeri sehingga lupa dengan hal-hal yang mungkin lebih menarik yang ada di Indonesia. Contoh kecilnya kayak K-pop, kayak gitu-gitu kan. Saya juga suka K-pop saya. Iya, itu nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa banget, malah kan karena artinya sama juga kita menumbuhkan sikap toleransi ya, karena betul. adanya perbedaan budaya baik itu dari luar negeri maupun di dalam negeri itu sendiri. Hanya saja kita juga jangan lupa kalau identitas kita ini adalah bangsa Indonesia gitu. Jadi menurut saya cara generasi muda untuk meningkatkan rasa cinta tanah airnya itu mungkin melalui literasi digital, dan mungkin kalau saya lihat juga sekarang komunitas-komunitas generasi muda sudah lumayan banyak ya untuk terkait aware terhadap kecintaan tanah air. Jadi menurut saya generasi muda sekarang harus pandai-pandai aja sih memanfaatkan media sosial yang ada, karena kayak biasa kan tergantung FWP gitu ya. Kalau mereka nge-chatnya yang terkait pendidikan-pendidikan, otomatis kan munculnya pendidikan terus ya. Nah, dari pendidikan-pendidikan itu kayak wawasan kebangsaan itu juga salah satu bisa memperkuat jiwa nasionalisme kita. Oke, terima kasih Kak. Iya. Baik, terima kasih Kak. Izinkan saya bertanya. Tadi saya tuh sudah mendengar jawaban-jawaban Kakak dari pertanyaan yang disampaikan oleh teman saya yaitu Rilin. Kakak ada menjawab atau menyinggung tentang mempersiapkan kemerdekaan 100 tahunnya Indonesia pada tahun 2045. Saya ingin bertanya, Kakak ini kan setahu saya yaitu salah satu penerima beasiswa di Jarum ya Kak. Nah, apakah tentunya di dalam beasiswa tersebut pastinya banyak kegiatan-kegiatan atau program kerja yang dilakukan bersama Kakak. Apakah sudah telah direncanakan bersama gitu tentang mempersiapkan kemerdekaan untuk tahun depan, seperti kayak membuat template tren TikTok atau hashtag-hashtag seperti itu Kak? Oke, baik. Bagaimana persiapannya ya melalui program Jarum Beasiswa Plus. Nah, kalau mungkin sekedar informasi bagi adik-adik juga ya terkait Jarum Beasiswa Plus, di mana selain mendapatkan uang saku juga penerima beasiswanya itu mendapatkan pelatihan soft skill. Nah, dari pelatihan soft skill ini yang menjadi bekal bagi kami penerima beasiswa, bahwasanya bekal ini nanti yang akan berguna untuk masa depan kami. Yang pertama itu ada terkait karakter building, di mana karakter kami dibentuk di sana di pelatihannya itu. Kemudian yang kedua ada leadership development, yaitu pelatihan kepemimpinan. Kami diajarkan bagaimana public speaking, bagaimana memimpin
memimpin di dalam sebuah tim yang baik, dan bagaimana idealnya seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga itu nation building, bagaimana kita memahami bahwa Nusantara itu adalah kita, maksudnya kita memang tinggal di negara pluralisme ya, yang nggak seperti negara lain yang mungkin sedikit sukunya, sedangkan kita banyak keberagaman, baik itu dari suku, ras, agama, budaya, dan bahasa juga, bahkan kan kita beda. Nah, di situ juga kami diajarkan bahwa kita ini sebagai generasi muda, seperti yang tadi saya bilang, masa depan itu ada di tangan kita, dan persiapannya itu tadi melalui pelatihan-pelatihan tadi. Kami juga diajarkan bahwa selain hard skill, soft skill juga itu memang penting untuk masa depan kita ke depan, karena melalui perkembangan teknologi yang ada, kalau kita hanya berbekal hard skill, maksudnya itu pembelajaran yang kita dapatkan di kampus saja gitu kan, nggak ada soft skill kayak teamwork, time management dan lain sebagainya, itu sama dengan kita nanti akan bisa kalah saing, baik itu antar sesama kita maupun dengan negara lain nantinya tentunya, seperti itu. Jadi pertanyaannya tadi kan persiapannya di 100 tahun kemerdekaan Indonesia nanti ya. Nah, itu salah satu yang program Jarum Beasiswa Plus lakukan. Dan kalau untuk konten-konten positif, teman-teman juga mungkin bisa follow Instagram Jarum Beasiswa Plus. Di sana berisi konten-konten terkait pelatihan-pelatihan soft skill, mungkin yang belum berkesempatan untuk menjadi penerima beasiswa, melalui konten itu juga bisa sedikit menemukan ilmu yang sudah kami temukan juga secara langsung sebagai penerima beasiswa, seperti itu. Baik Kak, kemudian saya ingin bertanya, kan menurut kita ini yang sudah zamannya modern sekali, menurut Kakak dengan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan memasang bendera di depan rumah itu, apakah masih sangat signifikan menunjukkan kita sangat mencintai tanah air? Menurut saya masih sangat-sangat masih, malah kalau menurut saya itu urgent, hal yang urgent. Mengingat kemarin saya mengikuti KKN Kebangsaan, yang mana itu diikuti oleh seluruh mahasiswa semester 6 seluruh Indonesia, dan kami ditempatkan di perbatasan Kalimantan Malaysia, di perbatasan Kalimantan Indonesia Malaysia maksudnya, mohon maaf. Tepatnya di kota Sarawak kalau nggak salah nama kotanya di Malaysia. Nah, di perbatasan itu kami disuruh untuk memasang umbul-umbul alias bendera merah putih, karena itu merupakan hal yang penting bagi perbatasan, dan perbatasan Indonesia Malaysia ini kan ibaratnya tameng bagi negara kita gitu. Karena kalau misalnya perbatasan kita ini lemah atau goyah, bisa saja negara tetangga kita nantinya akan menyerang kita dari balik situ. Hal kecilnya itu kalau di Kalimantan Utara sendiri, di daerah Sebatik, atau mungkin adik-adik ada tinggal daerah situ, nah itu mata uang di sana memakai ringgit. Sangat disayangkan sekali kan memakai ringgit, padahal ini masih wilayah Indonesia gitu. Dan makanya menurut saya kalau terkait bendera-bendera itu hal yang penting untuk dikibarkan di setiap rumah di Indonesia, baik itu di kota-kota maupun di perbatasan terutama. Terima kasih Kak sudah bersedia untuk menjadi narasumber dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Jawaban-jawaban dari Kakak sangat bermanfaat dan menginspirasi bagi kami para generasi muda. Terima kasih banyak Kak, maaf mengganggu waktunya. Iya, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya sedang bersama narasumber kami, yaitu Kak Dia Puspitasari, yang mana merupakan salah satu mahasiswa aktif dari Universitas Borneo Tarakan dari Fakultas Ekonomi dari jurusan akuntansi. Baiklah Kak Dia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik hari ini. Oke Kak Dia, perkenalkan, nama saya Carmila, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin mewawancara Kakak, bertanya tentang pandangan Kakak bagaimana cinta tanah air. Oke Kak, langsung saja saya ingin bertanya. Menurut Kakak, bagaimana sih pandangan Kakak tentang cinta tanah air itu?
Kalau menurut saya cinta tanah air itu sendiri kan sikap cinta dan sayang kita kepada negara sendiri kan, dimana negara Indonesia sendiri adalah dimana tempat kita tinggal, tempat kita mungkin beberapa masyarakat Indonesia dilahirkan di tanah air sendiri. Jadi menurut saya bagaimana kita mencintai atau menyayangi tempat tinggal kita sendiri yaitu Indonesia dengan cara-cara yang menunjukkan kalau kita tuh cinta terhadap tanah air itu sendiri. Oke Kak. Apa pesan-pesan Kakak bagi kami mahasiswa baru yang masih pemula dalam menghadapi dunia perkuliahan? Oke, di dunia perkuliahan yang memang pasti awal-awal tuh culture shock banget, karena beranjak SMA ke kuliah itu kita banyak banget perubahannya. Tapi kalau menurut saya itu jalani aja, jangan berhenti walaupun sesusah apapun. Karena kalau kita berhenti, kita nggak tahu nih ke depannya bakal ada apa gitu kan. Tapi kalau kita jalani itu, kita bakal ketemu hal-hal yang baru, nanti kita bakal terbiasa gitu. Karena memang tujuan teman-teman pasti kan untuk melanjutkan pendidikan. Jadi ya jangan kaget dengan culture shock yang ada gitu, karena memang setiap kita naik tangga, kita berproses, pasti ada juga tantangan baru, terus hambatan baru yang bakalan kita rasain. Terus ingat sama tujuan awal kuliah kalian itu mau misalnya mau jadi sarjana, mau banggain orang tua, mau bekerja yang sesuai dengan passion kalian, makanya kalian berkuliah dulu. Ingat terus tujuan awal, apalagi misalnya kita dibiayain ya orang tua gitu kan. Sayang banget biaya kuliah yang dikeluarkan oleh orang tua itu tidak kita manfaatkan dengan baik, karena tidak semua kan bisa berkuliah. Jadi bahkan dosen saya juga bilang kalau sudah merasa ke distract lah istilahnya kan, nggak apa istirahat dulu tapi lanjut lagi gitu. Jangan malah istirahat itu membuat kamu berhenti, karena pasti itu menyamping dari tujuan awal. Namanya juga kita berproses, itu pasti banyak banget ketemu hambatan gitu. Tetap semangat sih. Baik Kak, terima kasih atas pesan-pesannya. Pada Kak Dia, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Baik, sekian wawancara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, sekarang saya sedang bersama narasumber ketiga kita, yaitu Kak Putri Nandasari. Kak Putri ini seorang mahasiswa semester 5 dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya nih Kak, menurut Kakak apa sih arti dari cinta tanah air? Dan mengapa kita harus cinta tanah air? Lalu bagaimana cara kita mempertahankan rasa cinta tanah air tersebut? Oke, baik, terima kasih. Jadi menurut saya pribadi, cinta tanah air itu adalah sebuah perasaan atau tindakan yang ada dalam diri kita, di mana ketika kita memiliki perasaan cinta terhadap tanah air kita, maka kita sepenuhnya paham terkait dengan tanah air kita, khususnya Indonesia. Lalu ketika ditanya mengapa sih kita harus mencintai tanah air kita, kita hidup sebagai seorang manusia dan lahir di Indonesia ya, dan tentunya di Indonesia ini memiliki banyak keragaman budaya. Maka dari itulah menjadi alasan kenapa sih kita harus cinta terhadap negara kita Indonesia. Mungkin bisa kita bandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia memiliki kekayaan yang begitu banyak, mulai dari kebudayaannya, kemudian bahasanya dan lain-lain. Maka dari itu kita sebagai anak Indonesia harus bangga terhadap hal itu, dan dengan itulah kita harus cinta terhadap tanah air kita. Kemudian kalau ditanya terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjaga agar tidak luntur nih rasa cinta kita terhadap Indonesia. Cara kita tuh sebenarnya yang paling gampang adalah dengan pendidikan. Tidak jauh-jauh kita harus ikut berperang atau bagaimana, tapi dengan cara kita sebagai seorang mahasiswa itu adalah dengan belajar. Karena dengan belajar itu akan menumbuhkan mindset dalam diri kita bahwa Indonesia ini berhak untuk kita perjuangkan seperti itu. Karena yang meneruskan perjuangan-perjuangan orang-orang terdahulu itu adalah diri kita melalui pendidikan yang kita tempuh seperti itu. Baik Kak, menurut Kakak apakah Kakak sudah mencintai tanah air, dan apa bukti Kakak kalau sudah mencintai tanah air tersebut? Terkait dengan itu, kalau diri saya sendiri merasa saya sudah cinta terhadap tanah air saya sendiri, khususnya Indonesia ya. Saya sudah sangat cinta. Dan bukti saya mencintai negara Indonesia adalah yang pertama tadi seperti yang saya sebutkan, yaitu dengan pendidikan. Sampai dengan saat ini saya masih berjuang untuk menempuh pendidikan saya, dan saya sekarang sudah berada di semester 5. Dan dengan pendidikan ini saya mulai sadar, oh ternyata
masih banyak yang harus saya berikan untuk Indonesia. Maka dari itu saya menanamkan mindset pada diri saya, jangan pernah tanyakan apa yang negara berikan kepada saya, tapi bagaimana saya bisa memberikan apa yang bisa saya berikan ke negara saya, seperti itu. Nah, itu adalah bentuk bagaimana saya sudah berkontribusi. Kemudian bentuk kecintaan saya sendiri itu juga dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Saya juga selain aktif di perkuliahan, saya juga aktif di dalam beberapa organisasi, baik itu organisasi internal kampus maupun di eksternal kampus. Dan salah satunya itu eksternal kampus ini bergerak di dalam bidang sosial kemasyarakatan. Nah, jadi bentuk saya cinta terhadap tanah air itu tidak hanya bagi diri saya sendiri, tapi saya juga memberikan dampak, berusaha untuk memberikan dampak ke orang-orang lain, contohnya ke remaja-remaja yang lain, untuk memotivasi mereka bagaimana sih agar kita ini menjadi remaja yang berkualitas, seperti itu, agar dengan remaja yang berkualitas secara otomatis kita akan menumbuhkan bibit-bibit unggul nih untuk Indonesia agar tetap terjagalah keasrian dan keaslian budaya Indonesia itu sendiri, seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Nah, tadi kan Kakak sudah menjelaskan apa itu cinta tanah air dan bagaimana cara kita menunjukkan cinta tanah air. Nah, yang saya tangkap dari perkataan Kakak itu, di sini ada lunturnya cinta tanah air yang seperti Kakak bilang. Nah, menurut Kakak tuh apa penyebab lunturnya cinta tanah air di kalangan mahasiswa? Menurut saya pribadi, apa sih yang menyebabkan lunturnya kecintaan mahasiswa itu terhadap tanah airnya sendiri? Mungkin teman-teman sendiri tahu ya, kita sekarang hidup di zaman yang serba teknologi, dan segala informasinya itu bisa kita dapatkan melalui media sosial, melalui media internasional, itu bisa kita akses semuanya. Nah, jadi pengaruh utama yang menurut saya sangat berpengaruh itu adalah pengaruh globalisasi. Karena kan kalau pengaruh globalisasi itu tidak bisa kita batasi ya, cuman bisa kita filter seperti itu. Jadi ketika informasi itu masuk ke dalam negara kita sebagai mahasiswa itu harus pintar-pintar memfilternya. Jangan sampai karena adanya pengaruh globalisasi tadi, itu kita malah terpengaruhi dengan itu, sehingga kita tidak mencintai lagi nih negara kita, malah luntur nih keaslian dari negara Indonesia. Misalkan kakak memberi contoh, sekarang itu banyak sekali mungkin remaja-remaja yang suka K-pop dan lain-lain, sehingga mereka mengikuti nih kebudayaan dari negara sebelah, sehingga melupakan negara kayak kebudayaan yang ada di negara kita. Contohnya kayak misalkan mereka melupakan, oh ternyata di negara kita nih memiliki tarian juga, padahal sebenarnya dengan tarian itu mereka bisa melestarikan, malah mengikuti tarian-tarian dari atau dance-dance yang ada di negara sebelah, seperti itu. Jadi pengaruh terbesarnya itu sebenarnya karena adanya globalisasi tadi, seperti itu. Nah, lalu Kak, pada tanggal 17 Agustus ini, apa yang membuktikan Kakak atau bagaimana cara Kakak menunjukkan apa itu cinta tanah air? Oke, baik. Terkait dengan kegiatan di 17 Agustus ya, kalau saya sendiri karena saya juga merupakan salah satu pemuda aktif di lingkungan saya sendiri, saya juga di setiap tahunnya itu saya selalu aktif di dalam kegiatan kepanitiaan 17 Agustus di kelurahan saya. Contohnya itu kemarin kami sempat mengadakan ini kegiatan tahunan, sebenarnya itu adalah kegiatan cerdas cermat bagi tingkat SD. Kemudian untuk tingkat SMP juga kami mengadain kegiatan. Jadi kontribusi saya untuk 17 Agustus ini adalah ikut serta untuk meramaikan seperti itu, dan juga ikut bagaimana sih caranya agar anak-anak di sekitar saya itu bisa juga ikut serta gitu, makanya melalui kegiatan-kegiatan tadi. Jadi saya ikut berkontribusi dengan kegiatan-kegiatan tadi, ikut kepanitiaan bersama dengan remaja-remaja yang ada di sekitar sini, seperti itu. Terima kasih Kak. Rasa cinta tanah air adalah perasaan kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap warga negara. Tetapi di generasi kita saat ini cukup sulit untuk menerapkan sikap ini. Rasa cinta tanah air ada sebenarnya pada kita, namun kurangnya kesadaran. Maka perlunya suatu pemicu agar rasa cinta tanah airnya timbul. Pemicunya bisa dari bagaimana kita membeli produk-produk dalam negeri dan bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dari hal kecil ini, secara tidak langsung
kita telah menanamkan rasa cinta tanah air. Kepada Bapak Dr. Ilham Agang SHMH, terima kasih. Karena tugas proyek ini kami jadi tahu bagaimana cara untuk mencintai tanah air Indonesia. Marilah kita mencintai tanah air ini. Indonesia telah banyak berkorban untuk kita. Jadi, marilah kita berkorban untuk Indonesia. Sekian dari tugas video wawancara kami dalam memenuhi tugas proyek warganegaraan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan Terima kasih.